A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wal isruna. Maqalah jadi mubtada ya. Ada juga corok. Ropa. Apanya itu? Doma. Asaniyatu jadi sifat delapan. Maqalah. Kalau sifat ngikutin apa? Mausuf. Naat ngikutin nahan manut. Ya. Kalau sifatnya yang manutnya apa lagi. Misalnya kalau mausufnya apa jer lagi. Nasab lagi ikutin. Kemudian wal isruna maunya atap maktubnya kepada 8 asaniyah tuh bukan maqalah tuh. Ini atapnya kepada asaniyah tuh sama atop ngikutin kalau maktub apa ya, atopnya rapa. Nah di sini cirapanya adalah wau. Kenapa cirapanya wau? Karena jamak muzakkar Salim. Cirapanya wau. Wal isyruna al muslimuna zaiduna sama tuh. Ikutin. Nanti kalau jamak muzakkar salim cirapanya ini mulhaq jamak muzakkar salim. Mulhaq bukan jamak muzakkar tapi mulhaq jamak muzakkar Salim. Diakurkan, mulhaq itu diakurkan kepada jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena walaupun dikembalikan kepada mufradnya tetap mana jamak. Isrun berapa? 20. Asyara berapa? 10 jamak bukan? Jamak lebih dari 1. Makanya maka disebut mulhaq. Mulhaq jamak muzakkar Salim. Akur dengan jamak muzakkar. Karena lafaz mufradnya asrun, ya, isrun, ya, itu. Isrin kan berapa? 10. Mufradnya kan 10 kan ya? 10 walaupun dimufradkan tetap mana jamak juga. Asalnya asyara 10 kan ya? 10. Mufrad itu kan. Dijamak jadi isrun. Dikembalikan kepada mufrad lagi tetap mana tetap jamak 10. Kan lebih dari 1. Iya. 10. Lebih dari 3 malah ya, gitu. Ini maka disebut mulhaq jamak muzakkar Salim. karena ketika lafaz mufradnya tetap mana tetap jamak mana asyara 10 asyraf Syakiki al-Balkhi ya. Nah, ini jadi khabar ya, jadi khabar mubtada. Jadi khabar mubtada mana? Al-maqalatu ya, al-maqalatu mubtada. An Syakikin al-Balkhi, an Syakikin jadi khabar mubtada, nanti jumlah jar marjurnya jadi khabar. Maka diartikan itu tetap ya. Maqalah yang ke-20 yaitu tetap dari Syakik al-Balkhi. Jadi jumlah jar majrur anak abu jarin syakikin majrurun di an wa alamatu jari kasratun jaratun Fi akhiri. jaru wal majrur mutalikun ya bi majrubin takdiru kainun khabar Mubtada. al-Balkhi al-Balkhi jenisnya Syakik al-Balkhi ini jadi apa? Jadi badal dalam Syakik. Jadi badal. Delapan Syakikin. Nah kalau alaikum ya annahu biasa. Annahu sesungguhnya syakik
Qala yaitu telah berkata Syakib. Alaikum. Alaikum ini katakan tadi apa? Isim 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 punya mana? fi'il. Jadi isim punya makna fi'il. Kalau dalam awamil itu warna ke-11. Asalnya isimnya isim apa ini? Hah? Isim fi'il, isim apa? Isim. Alaika asalnya. Asa wakada wakariba wow alaika ya. Maksud alaika itu kan gimana ilzam. Alaika gimana ilzam. Oh ini Enggak, alaika itu kalimat isim fi'il mana? Isim punya mana fi'il? Isim punya mana? Seperti iyaka atau iyaka punya mana izdar. Jadi isim punya mana fi'il. Jadi alaika punya mana ilzam. Kalau alaikum ilzamu gitu. Jadi artinya arti fi'il aja, fi'il amar aja. Perintah. Karena alaika gimana ilzam. Dunaka wa alaika tuh. Wa alaika ya. Ismu fi'il gimana ilzam. Ilzaman mesti. Jadi alaika di sini mananya alaika gimana? Alaikum gimana ilzamu. Mestilah kalian. Jadi bahasa gitu. Jadi langsung mestilah kalian. Jangan enggak usah diartikan atas kamu, enggak usah. Karena alaikum gimana ilzamu. Kalau alaika gimana ilzam. berarti Alaikum gimana ilzamu. menekankan ini ya. Menekankan. Iya. Nyuruh. Perintah ini Perintah. Amr. Perintah. Jadi Mesti kalian. kalian ya. Jadi alaika Jadi lu nggak pakai mana atas lagi lo ya? enggak. Alaikum bimana ilzamu. Mananya? Punya mana fil amar dia. Makanya ya di sini diartikan apa? Ai ilzamuha tuh ya. Ilzamuha. Mestilah kalian akan yang 5 tuh. Mestilah kalian akan yang 5. Jadi alaikum bimana ilzamu. Mananya? Mesti kalian di khamsihi shalir dengan yang pertama. Nah, Syakik Al-Balkhi sebetulnya Syekh Al-Balkhi itu gurunya Hatim bin Asom ya. Hatim Al-Asom guru dia. Jadi Syekh Syakik ini gurunya Hatim Asom. Asom. Gurunya Syekh Hatim ini. Syakik. Nah. Dikatakan bahwa keadaan sebab taubatnya Syakik Al-Balkhi ini, taubat ini bukan taubat kayak orang banyak berbuat dosa, bukan ya. Annahu kana min abna'il agniya kharaja litijarah ila ardi Turki. Jadi keadaan sebab taubatnya kembalinya kepada Allah maksudnya. Bukan taubat setelah berdosa buat ini mah. Ya kembalinya kepada Allah. Ya, sesungguhnya Syakik Al-Balkhi ini adalah daripada bagian anak-anak orang kaya, orang-orang agniya, orang kaya. Dia keluar untuk dagang ke negeri ke tanah Turki. Ya, berniaga dia. Ya ke tanah Turki. Ya. Pada kala Baitul Asnam, maka dia masuk nih ke sebuah rumah Lil Asnami yang memiliki apa? Memiliki berhala-berhala, patung. Ya, setelah dia masuk, paro'a khodiman lil asnam. Maka dia ngelihat orang yang khodiman secara pembantu ya, mengurus kalau bahasa kita mah lil asnam bagi pada patung-patung yang apa namanya dicukur, kode kulikor osu waliyatu udah dicukur apanya, kepala botak, jenggot juga dicukur. Orang
Emang budak kayaknya dia. Dua takin, jenggot cukur, ya. Akhirnya Kisaki ngomong kepada khodim itu, inna laka soni'an hayyan aliman qadiran fa'buduhu wa la ta'bud hadhil asnam. Ya. Sesungguhnya kamu ini punya apa? Punya Tuhan sang pencipta sebetulnya kamu ini. Kamu ini punya Tuhan, memiliki Tuhan yang sang pencipta, hidup lagi, yang hidup, yang mengetahui, yang alim, yang qadir, yang kuasa. Fa'buduhu, ibadah kamu kepada Tuhan itu. Wala ta'bud hadhil asnam, jangan kau ibadah kepada berhala ini. Ya. Alati la taduru wala tanfa'u. Ya. Alati la taduru wala tanfa'u, yang tidak bisa memberikan madarat juga tidak bisa memberikan manfaat. Akhirnya ya, kata si Khadim tersebut dibalikin, in kanal amru kama taqulu bahwa qadir ala ayyrzika bibaladika falam ya tahammal tal masyaqqata ila hahuna litijal gitu dibalikin itu. Jika yang perkara ini sebagaimana yang kau katakan, ya jika keadaan perkara sebagaimana yang kau katakan bahwa qadirun, bahwa itu mampu kuasa ala ayar ya zikoka memberikan rezeki kepada engkau di baladika, di tanah kamu, di kampung kamu, di negara kamu. Falam tahamal tal masyaqqata ila hahuna dijaro. Ngapain kamu repot-repot datang kemari untuk dagang gitu. Kalau Tuhan kamu memang mampu memberikan rezeki negeri kamu, ngapain kamu repot-repot susah-susah jauh-jauh ke negeri Turki untuk dagang? Sono baik gitu. Itu akhirnya dia sadar ya itu. Nah, pantabah maka sadarlah Syakik, pantabah Syakik wa akhadha fi turaqi zuhdi, maka tarik itu Syekh Syakik itu mengambil daripada jalan juhud, itu mengambil jalan juhud. Jadi kembali, maksudnya bukan berarti dosa kan? Gitu. Jadi ngambil juhud dari situ daripada ya Allah. Jadi nggak pengen lagi jadi dunia tuh ya. Nah, justru beda. Jadi dapat nasihat dari penjaga itu ya. Ya. Kemudian ada juga wakila wakana sababu zuhdihi, ya. Ada ini sebab juhudnya daripada Syakik al-Balkhi, ya. Ana ra'ah mamlukan yang abu di zaman Qahtin. Jadi yang menyebabkan dia jadi juhud pada Allah Subhanahu wa taala ini Syakik al-Balkhi, sesungguhnya dia melihat seorang budak mamlukan, ya. Anahu ra'a mamlukan, dia ngeliat budak yang abu di zaman Qahtin sedang bermain, malah nih budak sedang bermain, ya. Di zaman Qahtin pada masa-masa paceklik kalau bahasa kita mah Qahtin, ya. Susah. Pada masa paceklik, masa sulit, ya. Itu masa sulit itu orang-orang susahnya malah main nih ini. Itu siapa? Si mamluk. Budak itu. Ada masa-masa paceklik. Kalau kata kita mah ya disebut apa? Kalau panas lama apa sih? Marau panjang. Jadi apa namanya? Kekurangan bahan segala macam, orang jadi bingung. Wa kana makanan nasu mahzumin lagi. Sedangkan keadaan manusia ini dalam keadaan sedih dengan zaman Qahtin ini, masa-masa paceklik ini malah pada nangis, pada sedih ini manusia mah. Ya, sedangkan si mamlukan dalam keadaan apa? Main-main. Maka Syakik, maka berkata Syakik kepada budak, mahadan nasyatu alladzi fika. Ya, apa? Ya, ini kamu ini masih senang-senang aja, gesit-gesit aja alladzi fika, yang ada pada engkau ini. Kenapa sampai kamu seger baik, gesit aja kamu gitu. Ya. Ama taro mafihi nasuk derajat. Apakah ya tidak melihat kamu
mapi nasu minadzabi, apa yang ada pada manusia itu minadzabi daripada kesulitan. Minadzabi. Jadi Si apa? Kemudian pakola dari kal mamluk, ngomong sih itu tuh siapa? Budak itu. Wa ma'alaya minadalika, wa ma'alaya mindarika. Tidak ada atasku itu mindarika daripada apa? Daripada kesulitan. Kenapa? Ya, wa maulaya qaryatun khalisatun yaduhu lahu minha matahtaju manahtaju nahnu ilai. Jadi bahasa gitu. Ya, Tuhan kami, ya, bagi Tuhan kami ini qaryatun khalisatun. Tuhan kamu punya apa? Punya kampung yang murni dia mah. Ya. Ya dahulu yang masuk lahu baginya minha daripada Korea mana taju tidak membutuhkan kami, ya. Itu. Nahnu bermula kami ilahi kepada maulaya itu. Saya mau tenang-tenang baik. Ngapain? Saya punya Tuhan, gitu kan? Saya punya Tuhan. Ya. Punya Tuhan. Nyantai-nyantai aja sama. Itu karena saya punya Tuhan. Ya. Itu maulaya qaryatun khalisatun. Ya. Yadkhul lahu minha mana tajib nahnu ilahi. Apa yang kami butuhkan nahnu bermula kami ilahi kepada maulaya tadi itu. Kalau saya butuh ke maulaya baik ke Tuhan saya. ke bos. Ngapain saya puji-puji gitu? Main baik. Itu. Gaji. Akhirnya pantabah syakik usaha sadar syakik. Ya, dia ngambil juga di situ. Jadi jadikan itibar tuh anak apa? In kana maulahu qaryatun wa maulahu makhlukun. Ya, jika ada maulahu Tuhan itu punya kampung kan? Di maulahu qaryatun, bagi Tuhannya punya kampung. Wa maulahu makhlukun fakirun. Sedangkan Tuhannya juga adalah makhluk yang fakir. Tuhannya adalah makhluk yang Tuhan dia itu makhluk yang fakir. Gitu. Karena butuh pasti. Yang namanya sekaya Allah pasti butuh. Suma inna uraisa yang tamu diri sini. Ya. Kemudian sungguhnya dia tidak bisa tidak ada yang tamu memikirkan kalau mementingkan rezeki bagi rezekinya siapa? Rezekinya si mamluk tadi itu. Ya. Masa bodoh, kenapa dia anggap punya apa? Sedangkan tuannya adalah orang makhluk juga. Makhluk adalah fakir. Karena pasti butuh sama Allah. Ya. Pakai payali ku ayah tamal muslimu rizki wa maulahu ghaniyun. Maka bagaimana layaknya seorang muslim itu ya, bingung dengan rizkinya. Ngapain orang muslim pakai bingung dengan rizkinya sedangkan maulahu ghaniyun? Apa? Tuhannya adalah kaya. Si mamluk aja yang apa? Yang tuannya itu fakir, makhluk fakir, dia tenang-tenang aja. Kenapa seorang muslim pakai bingung-bingung? Ya, pakai pusing-pusing. Kenapa? Sedangkan ya, terhadap rezekinya, sedangkan tuannya Tuhannya adalah apa? Iya. Kaya. Allah kan kaya kan ya? Iya. Iya. Si mamluk aja tadi nggak pusing, main baik nyantai. Nyantai baik dia mah. Sedangkan Tuhannya apa? Tuhannya makhluk kan? Makhluk kan pasti butuh sama Allah. Nah kita mah kan punya apa? Punya Allah. Allah mah kaya, nggak bakal pakai, ngapain pusing-pusing kan begitu. Nah yang ngambil juga dari situ. Ngambil itibar dari situ, itibar kembali kepada Allah, jadi ngambil juhuda dari situ. Melihat si budak. Iya, si budak aja begitu. Ya, tenang aja, kena punya Tuhan, dia punya Tuhannya makhluk lagi. Bos Ya, kaya. Tuhannya Makhluk. makhluk kan fakir, makhluk mah butuh sama Allah. Sedangkan kita adalah orang Muslim, Tuhannya siapa? Allah. Yang ngasih rezeki. Ngapain gue bingung-bingung, sedangkan Allah mah kaya malah. Ngambil juga dari situ dia. Annahu qala sungguh Syakik. Syekh Syakik ini kalau berkata, alaikum bi khamsihi salin, Pak Maluha. Kata beliau, mesti kamu dengan 5 perkara, kata Syakik. Ya.
Pak Maluha, maka lakukan oleh kamu akan 5 perkara ini. Karena ada 5 perkara ini, ada targhibnya, ada tarhibnya. Targhibnya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Kalau tarhib untuk menakut-nakut. Jadi yang 5 ini ya, ada targhib, ada tarhib. Bisa jadi motivasi, bisa juga jadi ya nakut-nakutin tarhib. Kalau motivasi sebaliknya apa? Semangat. Ya, sebaliknya itu apa? Kalau bahasa itu ya, bahasa Terus asa. populer ya. Terus asa. Bukan populer. Kebalikan Melemahkan. Peringatan itu. Hah? Kayak peringatan itu. peringatan. Enggak, kalau bahasa ini kan motivasi tuh. Semangat ya. Semangat. Kalau sebaliknya itu kalau bahasa populer apa? Lawannya Pak samaan ya? Lawannya. Lawannya motivasi. Itu orang lemah ya. Ngelamain. Apa? Semangat. Frustasi sama aja. Bikin orang takut. Jangan sampai ngerjain itu sudah. Ya, bikin ngedon. Oh, takut. Motivasi. Kalau optimis ada Iya. pesimis ya. Pesimis. Optimis. Saya nggak ngerti jam. Iya. Iya, ini optimis pesimis. Iya. Ada optimis, ada pesimis. Mana ubudullah bi qadri hajatikum ilaih. Kata beliau, yang pertama, beribadahlah kamu kepada Allah ya dengan kadar sekedar apa? Butuh kamu ilaih kepada Allah. Ya. Wa talabikum, dan tuntutkan kamu minhu daripada Allah ila ihsani wa ibdalihi, daripada kebaikannya Allah dan juga anugerahnya Allah. Ibadah kamu silakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kebutuhan kamu banyak terhadap ihsannya Allah dan ibdalnya Allah, lakukan ibadah biar banyak. Gitu. Ya kalau sedikit kebutuhan kamu terhadap ihsannya Allah dan juga ibdalnya Allah, nggak usah banyak-banyak kan. Tergantung itu. Karena Allah akan ngasih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita banyak sama Allah, maka akan dikasih banyak. Kalau kebutuhan kita dikit, ya dikit lagi. Ya, kalau kita ingin banyak ihsannya Allah, kebaikan Allah kepada kita, lakukan ibadah biar banyak. Ya. Dan karunia Allah, ya, itu banyak kepada kita, lakukan ibadah biar banyak. Ya. Kalau kamu ingin sedikit ihsannya Allah, kebaikan Allah dan juga ibdalnya Allah kepada kamu, ya, dikitin lagi, terserah itu. Kita tergantung hajat kita. Minta juga sama Allah kan tergantung kebutuhan kita ya. Iya. Kebutuhan. Minta aja biar banyak kepada Allah, butuhnya banyak pun. Kasih. Iya. Gitu ya. Ibadah disuruhnya ibadah. Semakin banyak ibadah, semakin banyak kebaikan Allah dan ibdalnya Allah, karunia Allah. Ya. Tergantung kebutuhan kamu kepada Allah. Wa khudhu minad dunya bi qadri umrikum. Wa khudhu, dan ambillah oleh kamu minad dunya, daripada dunia, bi qadri umrikum, seukuran apa? Umur kamu, seukuran apa? Hayatikum, hidup kamu dan tetap kamu di dunia. Syukuran itu aja, gak usah banyak-banyak. Buat dunia mah, syukuran umur kamu aja di dunia. Siapa kebutuhan kamu di dunia? Cari. Ya, dunia itu seukuran umur kamu, seukuran hidup kamu, seukuran tetap kamu pelihara di dunia. Kenapa? Karena dunia bakal kita tinggal. Sementara doangan. Kalau sementara, ya, itu ambil dunia seukuran sementara. Nggak usah. Kadang-kadang itu berpikir macam jauh ya itu ya. Anak belum lahir kita dipikirin. Saya biar bisa 7 turunan kadang-kadang kepikiran. Saya kadang-kadang kayak Allah nggak bakal ngasih rezeki banyak terhadap yang akan lahir ini. Kayak gitu kadang-kadang. Mikir udah 7 turun, mudah-mudahan biar manfaat 7 turunan. Habis itu. Kagak bisa habis. Iya, coba dah. Udah meninggal mah yang dibawa apa sih? Kagak ada. Semuanya ditinggal. Cari ukuran kebutuhan. Gitu, nyantai kalau.
kebutuhan kurang hidup kita selama di dunia berapa lama ya, selama lamanya umur Nabi Muhammad apa Baina Siti dosa Sampai antara 60 dan 70. Ada orang manusia kemangatan ngoyo sampai ya nyari dunia yang udah nggak dibutuhin dicari sebenarnya. Cari terus banyak-banyaknya. Ada kalau dia meninggal mah habis sudah, nggak ada yang dibawa di situ. Nggak ada yang dibawa. Makam ini juga bukan di tanah dia kadang-kadang. Tanah wakaf. Coba. Tanahnya lebar. 5.000 meter. Kalau di situ kan? Tanah ini di kober. Ya Allah. Cuma tanah ini rumahnya mah apa? Bikin diri. Kagak di kober-kober itu. ada kemarin. Tak diri. Gak ada yang dibawa. Ada yang ke bawah juga digali lagi kuburannya. Jangan lagi barang berharga. Ya, cincin apa? Setengah gram dah dibawa ke meninggal dunia. Gali. Gigi emas. Gali. Kopotin dulu. Nanti ke bawah. Banyak-banyak. Ini mah sekedar melintas. Melintas doang. Repot juga nanti. Mereka dalam kitab apa? Ya benar Adam kata Allah, kamin bimriin, wahai anak Adam, tidak sedikit daripada manusia jamaah malah dunia dia ngumpulin harta dunia. Ya, Pak mata, kemudian meninggal, mati. Ya, watarokah dan meninggalkan harta dunia, mirasan akan warisan, akan harta akan ahli Waris. liman la yahmadu alaihi. Ya, ayat la yashkuru alaihi, kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya harta dia apa itu? Ya, kalau nggak syukur ya apa ya? Ya, tidak dimanfaatin, nggak ada manfaatnya. Dikuburin nikmatnya, dipakai bukan pakai telat, pakai manusia. Ingat bahwa harta yang ditinggalkan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditinggalkan, ya dipakai apa oleh orang itu, maka akan dihisab nanti masuk harta kita juga. Walaupun udah diberikan kepada orang lain. Ya kan harta kita, tetap ini dihisab. Warisan. Warisan. Anaknya warisan juga, Pak. Dihisab baik. Digunakan tidak baik. Makanya amal soleh ya ala lirijalis soleh. Harta yang baik adalah harta yang di tangan orang yang Soleh. dihisab dan kenapa? Ya, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dua. Ya. Yang ketiga, wa'adnibu biqadri taqatikum ala azabi. Berbuat dosa kamu kepada Allah. Ini gua lagi dulu ya. Berbuat dosa kamu kepada Allah. Biqadri taqatikum ala azabi, seukuran kemampuan kamu, kekuatan kamu atas siksanya Allah. Silakan berbuat dosa atas kemampuan kamu terhadap siksanya Allah. Sedangkan para tokoh li ahadin ala tahammuli adzabillahi ta'ala. Sedangkan tidak ada seseorang pun yang kuat menanggung daripada siksaan Allah. Fa inna adzabahu syadid, karena siksaan itu sangat pedih. Jangan lagi gede, sedikit juga siksaan Allah gak bakal ada yang mampu. Makanya ya kalau mau berbuat dosa silakan aja.
kemampuan kamu untuk apa? Menahan daripada siksaan Allah. Artinya jangan, kalau kamu jangan berbuat dosa, janganlah kamu berbuat dosa. Karena siksa Allah itu berarti nggak bakal mampu kamu akan siksanya. Siapa yang ditaruh di jempol kakinya? Siksaan yang paling gede itu batu kecil, ya, ditaruh di jempol kakinya. Yang lontok di mana? Bukan Bolongnya. Itu sekecil itu. Itu paling ringan itu. Yang paling ringan artinya hancur tubuhnya semuanya. Kalau pala aja ngelotok, masa aku tukang ngelotok kok? Itu udah gambaran itu mah. pasti daging terkelet. Ya, iya, kalau pala aja ngelotok berarti kan kemari dulu, nggak mungkin atas dulu. Kalau di kaki. Iya, dari kaki, nggak mungkin pala dulu yang ngelotok. Pasti kaki dulu kan, sampai ngatas maksud begitu. Ubun-ubun. Bahasa Majadi dia. Iya. Wah, apa? Ini apa? Bahasanya saking dahsyatnya siksa lu begitu. Bukan berarti otak ada boleh masa iya kalau ngelotok kaki nggak mau apa. Kalau mau juga bawa dulu masih hancur kepala. Ada sampai ke ubun-ubun tuh hancurnya. Angus. Ini nih kadang-kadang. Sedangkan dosa kita banyak banget ya. Walaupun kecil-kecil sering itu kan sama juga. Makanya kita mau dikasih ini, enaknya dikasih apa? Dikasih istighfar, banyak hal-hal yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, wudhu kita, sholat kita, ada ya apa? Menghapus harian sholat lima waktu, ada menghapus mingguan, hari apa? Jumat, ada menghapus ya tahunan apa? Ramadan. Ya. Ada yang seumur hidup haji, seumur hidup dosa. Haji juga haji apa? Haji mabrur. Belum mabrur maka gak ada gunanya. Wa tazawwadu fid dunya, berbekalah kamu di dunia. Ya, artinya ittaqadu biha zadan li safarikum ila akhirat. Ambillah oleh kamu di dunia itu zadan bekal li safarikum untuk perjalanan kalian ila akhirat ke akhirat. Dunia mantara. Yang lama di akhirat. Syukur apa? Biqadri muksikum bil qabri, syukuran tinggal kamu di dalam kubur. Maksudnya bukan hanya sekedar tinggal di dalam kubur, tapi wa ma ba'dahu, dan juga setelah di alam kubur. Kenapa? Karena ada kubur, ada awalul manzili min manazilil akhirat. Bukan berarti di alam kubur doang, tapi setelah di alam kubur juga sama. Kenapa? Karena kubur itu awalul manzili min manazilil akhirat. Beda khufifa bihi. Tatkala ringan di kuburannya, maka ringan juga di akhirat. Ya, badahu. Bima badahu. Ya. Fa idza khufifa bihi ma badahu. Wa idza syuddida bihi syuddida bima ba. Tatkala dahsyat berat ya waktu di alam kuburnya, maka berat juga nanti setelah di alam kubur. Maka alam kubur itu gambaran ya. Awalul manzil min manazilil akhirat. Ya. Akhirul manzil min manazilid dunya. Karena jadi apa? Ya, jadi apa? Ya, bahasanya penentu ya di alam kubur. Kalau di kuburannya nggak senang, nanti lebih nggak senang lagi. Yang di kuburan segitu, nama dan neraka. Bagaimana dibangkitkan dari neraka? Kalau di kuburan senang, nanti akan lebih senang. Kalau di kuburan nikmat, lebih nikmat lagi nanti. Gitu. Ya. Fa idza khufifa bihi khufifa bima ba'dahu. Wa idza syuddida bihi syuddida bima ba'dahu. Gitu.
buat akhirat mah agak banyak urunya. Di dunia mah bentar kan tadi. Kadar hidup gangan, kadar Hidup. hidup di dunia. Itu. Tapi kalau akhirat mah gak ada ujungnya, Bang. Ya, bekal buat dunia mah sekadar kita hidup di dunia. Tapi buat akhirat banyak bekal kurunya. Ya. Kenapa? Perjalanan lebih panjang lagi. Di kubur aja jutaan tahun ya. Kayak udah jutaan tahun nanti di kuburan. Jadi kuburan jutaan tahun coba. Dari dulu dari Nabi Adam sampai sekarang udah berapa tahun? Aduh, kalau gitu udah. Nanti kita di kuburan walau alam. Zaman Masehi. Apa tuh? Lama. Kalau dari nabi ke nabi yang paling lama nabi apa ya? Nabi apa? Ukurannya gitu, kemudian Adam ke nabi itu yang paling lama. Kalau Nabi Isa, Nabi Muhammad kayaknya 500. Itu Nabi Muhammad kemarin udah ribuan. Masuk gitu jangka-jangkanya. Iya. Nabi Adam 1000. Nabi paling lama Nabi Adam pasti. Berarti 1000 lebih ya. Iya, kan belum lahir. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, kan lama itu. Nabi usianya kan Belum ada tahun Masehi. Gitu. Belum ada termasuk lagi. Ya, Nabi Isa Masehi. Umurnya kan ribuan umurnya. Ya. Cuma di masa Nabi Muhammad ada masa patra. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga ada patra. Maksud patra itu yang masuk Kosong, nggak ada ini. nggak ada penerangan apa penjelasan. Nggak ada penjelasan. Kalau kita kan terusin sama sahabat, tapi sahabat nggak ada terus sama tapi nggak ada tapi kalau ulama kemarin sampai kamu sejalan terus. Wilayah Bidin. Ya kalau dulu kan udah nggak ada udah. Putus ya? Iya putus. Makanya patrah orang pada kembali ke jahiliyah lagi gara itu. Karena patrah nggak ada yang nggak ada ulama, nggak ada yang bimbing. Dari Nabi Isa kemarin ada tuh. Nggak ada. Ada patra. Patrah dari Nabi Isa. Ya, itu kalau yang Kristen. Hah? Ya itu makanya pada kembali lagi kan. Maka terjadi jahiliyah kalau terjadi patrah. Ya, perjanjian baru, perjanjian lama. Iya. Jangan lagi itu ya. Zaman Nabi Musa ya, Masya Allah. Ya, padahal udah jelas-jelas tuh ya Musa mah. Kekuasaan Allah ditampakkan benar-benar. Ya. Habis dari mana? Dikejar-kejar Firaun tuh kan ya. Dari Firaun selamat dari Firaun tuh kan lewat apa tuh? Itu kekuasaan Allah tuh, jelas banget. Habis dari situ ingkar lagi. Padahal itu udah iman semua tuh. Yang boleh yang selamat yang iman doang tuh. Yang kafir mati semua pada. Itu. Ya. Ingkar lagi. Ya. Pada Nabi. Kemudian Nabi memang dijanjikan, Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil apa? Kitab Taurat di Bukit Sinai selama 40 hari. 40 hari setelah Nabi Musa pulang. Itu mereka sudah menyembah anak patung sapi udah. Dan 40 hari doang selama apa? 40 hari. Itu udah berubah itu. Akhirnya kan dimatiin semua sama Allah. Makanya kata Allah, tubuh ila barikum 40 anfusakum. Taubatlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. 40 anfusakum. Maka ya, bunuhlah oleh kamu akan diri kamu kalian. Jadi boleh terima tobatnya kalau dia bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri nggak diterima tobatnya. Berarti lemban itu boleh bunuh diri ya? Emang disuruh, Iya. saya. Sekarang mana boleh? Iya. Akan tapi dihidupkan lagi orang. Itu yang mati dihidupkan lagi orang semuanya. Dihidupin lagi sama Allah. Hidupnya ini lagi, enggak sekaligus satu-satu. Ntar yang udah hidup ngelihat masih mati hidup terus ngelihat terus supaya jadi apa namanya? Iman. Supaya iman tetap baik. Dari Setelah itu udah nakal. Matinya buka kuat ya. Iya, ngawur sekali. Begitu. Kalau ini zaman ada tuh di Quran surah Kahfi. Kalau Ya'juj wa Ma'juj golongan apa? Ya. Ya'juj waktu zaman Ntar itu belum turun tuh. enggak itu ada loh waktu lempengan Nabi apa itu? Hah? Lempengan mana gitu lempengan? Namanya? Ya'juj wa Ma'juj waktu itu adanya.
ada banyak. Nanti akan turun belum? Belum. Kan ciri-ciri kiamat tuh. Ciri-ciri kiamat nanti maju. Termasuk apa? Dapat Dukhon, Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, itu ciri-ciri kiamat nanti. Belum ada zaman Nabi berarti dari zaman Nabi pun belum ada. Tapi udah digambarkan sama Nabi. Digambar semua. Sudah digambarkan. Nanti akan turun di Imam Mahdi. Itu masa-masa zaman Dzulkarnain. Iya, masa itu zaman dulu kan. Dzulkarnain, Wali. Raja Dzulkarnain itu. Kan Nabi ya wali dia mah. Wali. Iya, Raja Dzulkarnain itu masanya yang di apa? Ditutup. Gunung. Iya. Kayak apa? Kan sekarang udah mulai terkikis dikit-dikit. Udah pada bolong, pada keluar kan? Gunung apa? Tembus. Ada apa namanya? Di mana tuh ya? Di Mekah di mana ya? Mandi Ada tuh di Terowongan ya, ada terowongan. Sekarang udah mulai apa itu tuh? Cina tuh. Jordania. Hah? Jordania. Yordania. Udah mulai ini. Kayak apa tuh sekarang? Sekarang berkembang biak terus, banyak banget kalau udah. Kalau kamu sampai normal ya. Nanti keluar tuh. Kayak semut. Ya aja. Zawadu. Ya makanya gitu aja gambarannya. Ganas. Kalau kita mau ke Bogor, persiapan ya ukuran ke Bogor. Iya. Ya kalau kita ukuran ke Amerika, ukuran bekal ke Amerika. Gitu. Ya berapa lama di sana, ukuran bekalnya udah banyak kan. Nah kalau ke akhirat nggak ada ujung-ujungnya, bekal udah banyak. Nah kadang-kadang manusia terbalik, ya nyari bekal buat dunia, sungsang subel kayak apa tahu, tapi bekal untuk akhirat yang selama lamanya kadang-kadang nyantai. Jadi gambaran ini. Nyari bekal buat dunia yang sementara luar biasa. Semangat jungkir balik sore pagi siang malam. Padahal cuma sementara. Tapi dia nyari bekal buat akhirat yang akan selama lamanya. Justru dia nyantai banget. Sedangkan nanti bagaimana bekal kita? Bekal kita banyak, insya Allah aman. Kalau bekal kita dikit, sampai kagak sama sekali, bahaya. Di kuburan itu bahaya, apalagi di akhirat. Makanya kata Nabi, kata Allah dalam diskusi, innama khalaqtuka lil akhirah. Ya, sesungguhnya aku ciptakan kamu adalah untuk akhirat. Ya, uridu ya minka amal akhirat. Yang aku inginkan dari kamu adalah amal untuk akhirat, bukan dunia. Gitu aja. Innama khalaqtuka lil akhirat. Uridu ya minka amal akhirat. Aku inginkan dari kamu adalah itu kata Allah. Jadi dunia mah segitu doang. Tara. Cuman orang beda. Jadi bekalnya. Bekal buat dunia kadang-kadang malah mengalahkan bekal buat air. Dikalahin tuh. Gara-gara ngejar dunia yang sementara bekalan di kita. Yang akhirat nyantai-nyantai wae. Wa malu lil jannah matiru bi qadri ma turidu nafi hal maqam. Ya. Itu. Beramalah kamu untuk surga. Ya. Bi qadri ma turidu nafiha ya maqam. Seukuran apa? Seukuran apa yang kau inginkan pihak di surga, al maqam akan derajat. Ya. Kalau pengen derajat tinggi, ya banyak beramal untuk surga. Banyak itu. Ibadah banyakin itu kan surga juga ada tingkatannya, beda-beda. Itu faina maratib ahli jannah ya mutafawitatun ya. Sesungguhnya martabat ahli surga ini berbeda-beda bihasabi amalihim ya, dengan apa? Menghitung amal-amal mereka al-hasanat yang baik. Pain kana ahsanu ya. Pain kana ahsanu pada juga atau pak ya. Pain kana maka jika amal ini ya, jika amal kebaikan ahsan
ya fajazauha balasannya atau bifadlillahi ta'ala, maka balasan juga lebih ya, lembut lagi bifadlillahi ta'ala dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan pengen surga Firdaus ya, surga Firdaus, tapi beramalnya buat surga Firdaus kagak. Menghayal itu mah. Pengen punya derajat tinggi di surga, tapi ngamalnya kan kagak. Itu mah sama juga be orang lagi menghayal itu mah. Itu wa malu suruh beramal bi qadri maturina bihal makom. Kalau makom kamu punya tinggi, antu beramal banyak atuh. Tidurnya jangan makom pengen tinggi, amalnya kagak. Itu mah orang menghayal. Itu pengen masuk surga tapi nggak mau beramal. Itu bohong itu. Bohong. Aku cinta sama surga, tapi ngerjain buat surga kan pengakuannya apa? Dusta. Wal maqalatu salisatu wal isuna wal Rabbin fa'ala bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wa syi'a wa antarzuqana